Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadini Pohan, NIM 1173311106. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya. Adapun yang menjadi judul proposal saya yaitu hubungan lingkungan belajar dengan minat belajar siswa pada pembelajaran daring kelas 4 SDN 114358 Sumberjo, tahun ajaran 2020-2021. Yang menjadi latar belakang dalam proposal saya yaitu bahwa proses pendidikan berlangsung pada lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan belajar mendukung keberhasilan hasil belajar siswa dan berperan penting di dalamnya. Minat berasal dari keakraban dengan lingkungan dan hasil belajar tentang lingkungan, dan minat juga bisa berubah karena dipengaruhi oleh lingkungan. Minat adalah penerimaan hubungan antara diri sendiri dan hal-hal eksternal. Semakin kuat hubungan tersebut, maka semakin besar pula minatnya. Minat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas belajar siswa pada mata pelajaran tertentu. Jika anak memiliki minat yang besar pada suatu mata pelajaran, ia akan sangat fokus pada mata pelajaran tersebut dan bekerja keras sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Namun pada saat ini, banyak permasalahan di bidang pendidikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan. Akibat wabah COVID-19, kualitas pendidikan saat ini menghadapi tantangan. Wabah COVID-19 adalah pandemi global dan penyebarannya mengkhawatirkan. Akibatnya, pemerintah harus bekerja sama untuk merumuskan kebijakan untuk mengurangi penyebaran wabah COVID-19 dan memungkinkan seluruh masyarakat untuk terasing secara sosial atau menjaga jarak. Salah satu dampak social distancing juga terjadi pada sistem pembelajaran di sekolah. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan pada masa darurat penyebaran virus, Mendikbud menghimbau kepada seluruh institusi pendidikan untuk tidak melakukan proses pengajaran secara langsung atau tatap muka, melainkan harus dilakukan secara tidak langsung atau jarak jauh. Dengan himbauan tersebut, semua institusi pendidikan telah merubah metode pembelajarannya menjadi online atau dalam jaringan atau daring. Pembelajaran daring merupakan suatu program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan. Melalui jaringan, peserta yang tidak terbatas dapat dilakukan pembelajaran skala besar. Menurut hasil observasi peneliti, lingkungan belajar siswa kelas 4 SDN 114358 Sumberjo berbeda-beda. Lingkungan belajar siswa meliputi lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Minat belajar siswa dapat dibentuk melalui lingkungan belajar masing-masing siswa. Karena lingkungan belajar yang baik dapat merangsang minat belajar siswa, berdasarkan hasil observasi dengan Ibu Hutahayan, guru wali kelas 4 mengatakan bahwa minat belajar siswa beragam, ada yang tinggi atau sedang, tetapi ada juga yang rendah. Hal tersebut terlihat pada saat guru menjelaskan siswa sedang sibuk dengan aktivitasnya. Namun ketika sektor pendidikan menghadapi wabah COVID-19, terlihat jelas bahwa minat belajar siswa yang belajar di rumah dengan lingkungan yang berbeda-beda masih sangat rendah. Berdasarkan kondisi masalah yang telah diuraikan, maka dapat mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul Hubungan Lingkungan Belajar dengan Minat Belajar Siswa pada Pembelajaran Daring kelas 4 SDN 114358 Sumberjo, tahun ajaran 2020-2021.
Nah, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasi masalah yang ada bahwa lingkungan belajar siswa antara siswa yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Minat belajar siswa dapat dibentuk melalui lingkungan belajar siswa masing-masing, karena dengan adanya lingkungan belajar yang baik, dapat menimbulkan minat siswa dalam pembelajaran daring. Selanjutnya, batasan masalah. Agar masalah penelitian ini tidak dapat menyimpang dari tujuan yang diharapkan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Untuk mempermudah sistem evaluasi, penulis hanya akan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut, yaitu hubungan lingkungan belajar dengan minat belajar siswa pada pembelajaran daring, yaitu dengan mata pelajaran matematika kelas 4 SDN 114358 Sumberjo tahun ajaran 2020-2021. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka pernyataan yang dapat diajukan adalah apakah ada hubungan antara lingkungan belajar dengan minat belajar siswa pada pembelajaran daring kelas 4 SDN 114358 Sumberjo tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara lingkungan belajar dengan minat belajar siswa pada pembelajaran daring kelas 4 SDN 114358 Sumberjo tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi penulis. Manfaatnya yaitu memberikan gambaran dan membantu penulis memahami teori-teori yang didapat selama perkuliahan yang akan dipraktekkan di lapangan, yang nantinya membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya bagi sekolah. Manfaatnya yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya kajian teori. Kajian teori dari pengertian lingkungan belajar. Lingkungan belajar secara umum dapat diartikan sebagai segala macam kondisi dan tempat yang dapat menunjang terjadinya pembelajaran. Oleh karena itu, lingkungan belajar di sini punya dua arti. Yang pertama menunjuk pada arti lingkungan yang bersifat fisik yang sering digunakan sebagai tempat terjadinya proses belajar mengajar. Yang kedua menunjukkan pada arti lingkungan non-fisik atau segala sesuatu yang bersifat suasana pembelajaran, baik yang diciptakan oleh guru melalui penataan tugas-tugas, gerak yang harus dilakukan oleh anak maupun melalui pemilihan strategi serta gaya mengajar. Sedangkan menurut Hamalik tahun 2005 halaman 195 mendeskripsikan bahwa lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar, yang memiliki makna dan berpengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan sebagai dasar pengajaran adalah faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu, dan faktor merupakan pembelajaran yang penting. Nah, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar merupakan sesuatu yang ada di sekitar siswa saat melakukan pembelajaran yang dapat memberikan pengaruh terhadap siswa tersebut. Nah, selanjutnya pengertian minat belajar. Menurut Slameto tahun 2010 halaman 57 mendeskripsikan bahwa minat belajar merupakan besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Ia segan-segan untuk belajar. Ia tidak memperoleh kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik, minat siswa lebih mudah dipelajari dan disimpan, karena minat menambah kegiatan belajar. Sedangkan menurut Makmum Khairani tahun 2014 halaman 144 menjelaskan bahwa minat sebagai aspek kewajiban, bukan aspek bawaan, melainkan kondisi tersebut setelah dipengaruhi oleh lingkungan
Karena itu minat sifatnya berubah-ubah dan sangat tergantung pada individunya. Selanjutnya, menurut Winkel tahun 2009, halaman 212, menjelaskan bahwa minat belajar sebagai kecenderungan yang menetap dalam subjek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. Rasa senang terhadap suatu bidang merupakan bagian dari minat. Siswa yang senang terhadap materi pelajaran menandakan bahwa siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi. Berdasarkan uraian pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa minat belajar merupakan rasa suka, tertarik, perhatian yang dimiliki siswa terhadap aktivitas belajar yang ditunjukkan melalui perilaku siswa yang giat dan bersemangat dalam belajar. Minat belajar ini akan berdampak pada hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring menurut Bill Faki dan Komarudin tahun 2015 halaman 1 yaitu program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan. Tujuan pembelajaran daring untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Melalui jaringan, dalam pembelajaran dapat diselenggarakan secara masif dan dengan peserta yang tidak terbatas. Pembelajaran daring dapat diselenggarakan dan diikuti secara gratis maupun berbayar. Nah, selanjutnya kerangka berpikir yang ada dalam proposal ini yaitu minat berasal dari keakraban dengan lingkungan dan hasil belajar tentang lingkungan. Dan minat juga berubah karena dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan pertama yang mempengaruhi belajar adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan sosial siswa yang banyak mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Lingkungan keluarga mencakup keadaan rumah dan ruangan tempat belajar, sarana dan prasarana belajar yang ada, suasana dalam rumah, dan suasana lingkungan di sekitar rumah, kebutuhan keluarga, iklim psikologis, iklim belajar, dan hubungan antar anggota keluarga. Lingkungan masyarakat, di mana warganya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup. Terdapat lembaga-lembaga pendidikan dan sumber-sumber belajar di dalamnya akan memberikan pengaruh positif terhadap semangat dan perkembangan belajar siswa. Dalam belajar matematika, anak membutuhkan konsentrasi yang cukup sehingga diperlukan adanya suasana yang kondusif, tenang, dan nyaman. Untuk itu, di samping keluarga, lingkungan masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan belajar siswa. Dari uraian di atas, diduga lingkungan belajar dapat mempengaruhi minat belajar siswa pada pembelajaran daring. Dengan demikian, paradigma penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dan satu variabel bebas. Nah, di mana ditunjukkan pada skema berikut. Nah, selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2015 halaman 13, metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di SDN 114358 Sumberjo yang terletak di Jalan Lintas Tugusari, Desa Sisumut, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Waktu penelitian ini dilakukan pada semester genap, yaitu pada bulan Februari 2021. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah benda atau orang yang menjadi objek suatu penelitian dengan harapan akan mendapatkan data untuk suatu penelitian. Subjek penelitian ini adalah kelas 4 SDN 114358 Sumberjo yang berjumlah 35 siswa. Adapun 18 siswa perempuan dan 17 siswa laki-laki.
Nah, selanjutnya variabel penelitian. Ada dua macam variabel dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, variabel independen atau variabel bebas, biasa disingkat X, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel bebas yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel, yaitu lingkungan belajar siswa. Selanjutnya, variabel dependen atau variabel terikat, sering disimbolkan Y, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Menurut Sugiono, tahun 2010 halaman 4, variabel terikat yang diamati dalam penelitian ini adalah minat belajar siswa kelas 4 SDN 114358 Sumberjo. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya uji coba instrumen. Uji coba instrumen pada dasarnya untuk mengetahui kesahihan atau validitas dan tingkat keandalan atau reliabilitas instrumen sebelum digunakan untuk penelitian. Yang pertama yaitu untuk uji validitas. Rumus yang digunakan adalah R1,2 sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, di mana R, X, Y atau yang 1,2 tadi adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. N, jumlah subjek yang diteliti. Sigma XY yaitu jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y. Sigma X yaitu jumlah seluruh skor X. Sigma Y yaitu jumlah seluruh skor Y. Kriteria keputusannya yaitu apabila R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, maka butir soal yang diuji dinyatakan valid. Selanjutnya, R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel, maka butir soal yang diuji dinyatakan tidak valid. Nah, selanjutnya, uji reliabilitas. Apabila instrumen dinyatakan sudah valid, maka tahap berikutnya adalah menguji reliabilitas instrumen untuk menunjukkan kestabilan dalam mengukur. Rumus yang digunakan adalah rumus alfa. Adapun rumus alfa sebagai berikut, yaitu Cronbach alfa sama dengan K per K kurang 1 buka kurung 1 dikurang theta B kuadrat per theta T kuadrat, di mana CS sama dengan koefisien reliabilitas instrumen atau Cronbach alpha. K sama dengan banyaknya butir soal pertanyaan atau soal. Sigma theta B kuadrat yaitu total varians butir. Sigma T kuadrat sama dengan total varians. Rumus alfa digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal uraian. Terima kasih. Sekian presentasi seminar proposal saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.